Sebuah revolusi berdarah sedang terjadi di garasi Yamaha, dan Jack Miller baru saja membongkar dalang sebenarnya di balik kematian mesin inline-4. Bukan soal power, bukan soal aerodinamika, tapi sesuatu yang menempel langsung di aspal yang memaksa Yamaha berlutut. Di sisi lain, Marc Marquez akhirnya membuka kotak Pandora tentang pertaruhan nyawanya di tim merah. Apakah ini akhir dari era Yamaha yang kita kenal? Simak videonya sampai habis. Selamat datang kembali di Gala Speed News, tempatnya berita MotoGP paling panas dan tajam. Kita mundur sedikit ke belakang. Selama lebih dari 2 dekade, Yamaha memuja mesin inline-4 sebagai kitab suci mereka. Kelincahan di tikungan, kecepatan sudut yang mematikan, itulah senjata Valentino Rossi hingga Fabio Quartararo saat merebut gelar juara dunia. Namun, data statistik 2 tahun terakhir tidak bisa berbohong. Yamaha M1 seperti kehilangan nyawanya. Quartararo frustasi, Morbidelli tenggelam, dan Alex Rins tak berkutik. Banyak yang menduga ini hanya masalah horsepower. Tapi tunggu dulu, Jack Miller, pembalap yang punya jam terbang tinggi dengan Honda, Ducati, KTM, dan kini Yamaha, baru saja melemparkan bom kebenaran. Ia menyebutkan bahwa ada satu faktor teknis yang memaksa Yamaha mengibarkan bendera putih pada filosofi inline mereka. Dan ironisnya, faktor itu bukanlah mesin itu sendiri, melainkan karet bundar yang menjadi satu-satunya penghubung motor dengan lintasan, ban Michelin. Masuk ke pembahasan utama yang bikin gempar pedok hari ini. Jack Miller, dalam wawancara eksklusifnya yang dikutip dari Crash.net, secara blak-blakan menyebut bahwa evolusi ban belakang Michelin dalam 2 hingga 3 tahun terakhir adalah pembunuh berdarah dingin bagi mesin inline-4. Menurut Thriller Miller, ban belakang Michelin spek terbaru ini memiliki karakter yang sangat spesifik. Ban ini menuntut gaya balap stop and go yang agresif, karakteristik yang merupakan makanan empuk bagi mesin V4 seperti Ducati, KTM, dan Aprilia. Miller menjelaskan dengan sangat teknis namun masuk akal. Katanya, untuk memaksimalkan potensi ban belakang saat ini, ban tersebut harus benar-benar menapak dan ditekan habis-habisan ke aspal untuk pengereman keras, lalu dibanting menikung dan langsung diledakkan akselerasinya. Nah, disinilah letak masalahnya. Mesin inline-4 Yamaha mengandalkan corner speed atau kecepatan menikung yang mengalir. Mereka tidak bisa melakukan hard braking dan hard acceleration sebaik V4 karena karakter sasis dan mesin yang lebih lebar serta distribusi bobot yang berbeda. Miller menambahkan, jika ban ini digunakan dengan tepat, hasilnya luar biasa. Tapi jika Anda tidak bisa mengekstrak potensinya, Anda tamat. Di Yamaha, hal ini sangat terasa. Perhatikan saat balapan di sirkuit dengan cengkeraman rendah atau low grip, Yamaha tiba-tiba bisa tampil kencang. Kenapa? Karena saat grip rendah, motor V4 tidak bisa menyiksa ban belakang mereka, sehingga level persaingan menjadi setara. Tapi begitu cengkraman aspal bagus dan tim lain memakai ban lunak, soft, Yamaha langsung tertinggal jauh. Mereka tidak mendapatkan ledakan performa dari ban lunak seperti yang didapatkan Ducati. Inilah alasan kenapa Yamaha akhirnya menyerah dan memutuskan pindah ke V4 pada tahun 2026. Ini bukan sekedar ikut-ikutan tren, tapi sebuah keharusan teknis. Miller menyebut proyek ini sangat ambisius. Bayangkan, Yamaha harus mengejar ketertinggalan riset lebih dari 1 dekade dibandingkan Ducati atau Aprilia yang sudah khatam soal V4. Miller sendiri mengakui dampaknya mungkin tidak instan. Para insinyur Yamaha telah bekerja keras selama 18 bulan terakhir dan kemungkinan akan terus lembur selama 24 bulan ke depan, ujar Miller. Ini gila Sobat Gala Speed. Yamaha tidak hanya mengembangkan mesin V4 untuk 2026, tapi di saat bersamaan mereka juga harus menyiapkan mesin 850cc untuk regulasi baru 2027. Ini adalah beban kerja ganda yang bisa menghancurkan departemen balap manapun jika tidak punya sumber daya raksasa. Tapi Miller yakin, langkah proaktif ini adalah bukti Yamaha tidak mau lagi jadi penonton di barisan belakang. Mereka serius. Tes shakedown di Sepang akhir Januari nanti disinyalir akan menjadi saksi bisu pertama raungan mesin V4 Yamaha, meski mungkin masih dalam bentuk prototipe tertutup. Beralih ke topik panas lainnya yang tak kalah menghebohkan. CF Moto, pabrikan asal Cina yang sedang naik daun, dikabarkan ngebet ingin masuk ke kelas para raja MotoGP. Namun, realitas di lapangan ternyata jauh lebih kejam. Jorge Martinez Aspar, pemilik tim legendaris yang bekerja sama dengan CF Moto di kelas Moto3 dan Moto2, memberikan pandangan yang realistis namun menohok. CF Moto memang sukses besar di kelas kecil. Ingat David Alonso? Juara dunia Moto3 2024 itu adalah buah dari kolaborasi Aspar dan CF Moto,
meski motornya berbasis KTM. Mereka punya uang, mereka punya ambisi. Tapi Aspar menyebut bahwa masuk MotoGP di tahun 2027 adalah kegilaan jika mereka ingin membangun motor sendiri dari nol. Kenapa? Karena waktu persiapan tinggal 2 tahun. Membuat motor MotoGP bukan seperti membuat motor produksi massal. Butuh infrastruktur, data, dan teknologi tingkat dewa. Satu-satunya jalan pintas bagi CF Moto, menurut rumor yang beredar dan analisis Aspar, adalah dengan membeli slot tim satelit yang sudah ada, atau membajak teknologi pabrikan lain, mirip seperti strategi mereka merebranding motor KTM di Moto3. Namun, slot tim MotoGP saat ini sangat eksklusif. Apakah mereka akan mencoba melobi Gresini, LCR, atau bahkan VR46? Sepertinya mustahil untuk saat ini. Tapi jangan remehkan kekuatan finansial dari Tiongkok. Jika QJ Motor saja sudah mulai melirik, CF Moto pasti tidak mau kalah. Tapi untuk 2027, rasanya terlalu dini dan terlalu berisiko. Sekarang, tarik napas dalam-dalam, karena kita masuk ke zona yang penuh emosi dan drama tingkat tinggi. Dokumenter terbaru Marc Marquez berjudul All on Red baru saja dirilis, dan isinya benar-benar mengoyak hati. Ini bukan sekedar film balapan, ini adalah pengakuan dosa dan ketakutan seorang juara dunia 8 kali. Dalam dokumenter tersebut, Marquez secara gamblang menyebut kepindahannya ke tim pabrikan Ducati sebagai taruhan terakhir. Tidak ada jaring pengaman, tidak ada rencana B. Ia meninggalkan gaji fantastis di Honda, meninggalkan keluarga keduanya di Gresini, hanya demi satu hal, membuktikan bahwa dirinya belum habis. Marquez berkata, "Saya merasa berdamai dengan diri sendiri karena tantangan sebenarnya adalah bertarung melawan diri sendiri." Yang paling ngeri adalah bagaimana Marquez menggambarkan mentalitasnya. Ia mengakui sempat kehilangan kepercayaan diri. Saat pembalap kehilangan kepercayaan diri, mereka masuk ke dinamika negatif. Anda merasakan setiap gerakan motor secara berlebihan, Anda berkendara dengan kaku, akunya. Bayangkan, seorang alien seperti Marquez pun bisa merasa kerdil. Namun, ia menegaskan bahwa Ducati adalah tempat untuk riset mental. Dan disinilah bumbu pedasnya, hubungan dengan Pecco Bagnaia. Di depan kamera, mereka mungkin bersalaman. Tapi Marquez secara tersirat menegaskan dalam dokumenter ini. Tim membutuhkan kedua pembalap di posisi atas. Ini adalah kode halus bahwa ia tidak datang ke Ducati Lenovo untuk menjadi pembalap kedua. Ia datang untuk menang. Rivalitas ini diprediksi akan jauh lebih panas daripada saat Rossi versus Lorenzo di Yamaha. Pecco adalah sang raja bertahan, murid VR46 di tim Italia dengan motor Italia. Marquez adalah sang penantang, musuh lama Italia yang masuk ke kandang serigala. Belum lagi drama dengan saudaranya sendiri, Alex Marquez. Dokumenter ini menyoroti momen senggolan mereka yang sempat bikin fans jantungan. Meski mereka bersaudara dan saling mencintai, Marquez menegaskan, kompetisi adalah kompetisi. Di lintasan, tidak ada saudara. Momen di mana mereka menyelesaikan insiden hanya dengan tos tangan mungkin terlihat manis. Tapi itu juga menunjukkan betapa profesional dan dinginnya mereka saat helm sudah terpasang. Marquez tidak main-main. Ia mempertaruhkan segalanya di warna merah. Jika ia gagal tahun ini, atau jika ia kalah dari Pecco dengan motor yang sama, narasi bahwa Marquez adalah GOAT bisa runtuh seketika. Lantas, apa yang akan terjadi di masa depan? Mari kita mainkan sedikit prediksi liar berdasarkan data yang ada. Pertama, soal Yamaha V4. Jika proyek ini berhasil, Jack Miller akan dikenang sebagai salah satu bidan yang membantu kelahiran era baru Yamaha. Meskipun mungkin ia tidak akan menjadi pembalap yang memanen gelarnya. Namun, jika proyek V4 ini gagal atau terlambat panas, Yamaha berisiko kehilangan Fabio Quartararo selamanya. El Diablo tidak punya waktu 2-3 tahun lagi untuk menunggu motor kompetitif. Kegagalan adaptasi V4 di 2026 bisa memicu eksodus besar-besaran insinyur dan pembalap Yamaha ke pabrikan Eropa. Kedua, soal Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Musim 2025 dan 2026 akan menjadi perang dingin yang perlahan memanas. Prediksi saya, Ducati akan mengalami pusing kepala yang luar biasa. Memiliki dua matahari dalam satu tim tidak pernah berakhir damai. Sejarah membuktikan, Senna versus Prost, Rossi versus Lorenzo, Hamilton versus Rosberg. Salah satu dari mereka pasti akan terbakar. Jika Marquez langsung mendominasi di seri-seri awal, mental Pecco akan diuji sekeras-kerasnya. Sebaliknya, jika Pecco mampu meredam Marquez, maka Marquez mungkin akan pensiun lebih cepat karena menyadari eranya sudah benar-benar habis. Ketiga, CF Moto.
Meski Aspar bilang gila untuk masuk 2027, saya curiga ada lobi-lobi bawah tanah yang sedang terjadi. Dorna sangat menginginkan pabrikan baru, terutama dari pasar Asia yang raksasa. Jangan kaget jika di tahun 2028 atau 2029, kita melihat tim satelit KTM berubah warna menjadi biru Tosca khas CF Moto sepenuhnya. Atau bahkan mereka membeli sisa-sisa tim Honda jika pabrikan Jepang itu terus terpuruk. Satu hal yang pasti, MotoGP sedang menuju perubahan radikal. Mesin berubah, regulasi berubah, dan peta kekuatan pembalap sedang dikocok ulang. Kita sebagai penonton adalah pemenang utamanya. Wah, gila banget ya perkembangan MotoGP kali ini. Mulai dari pengkhianatan filosofi Yamaha, ambisi naga Cina CF Moto, sampai pertaruhan nyawa Marc Marquez di kandang Ducati. Menurut kalian, apakah Yamaha akan sukses dengan mesin V4-nya atau malah makin hancur? Dan siapa yang kalian dukung di perang saudara Ducati nanti? Tim Pecco atau tim Marquez? Tulis komentar kalian di bawah, saya mau baca analisis liar kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian menikmati berita tajam seperti ini. Share ke grup-grup mabar kalian biar mereka nggak kudet. Dan pastinya subscribe channel Gala Speed News serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ingat, satu subscribe dari kalian adalah bensin semangat buat saya untuk terus menggali berita MotoGP yang tidak diungkap media mainstream. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Saya Anggi, pamit undur diri. Sampai jumpa di video panas berikutnya. Gaspol!